Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Siap menakut-nakuti kalian hari ini dengan menceritakan alur series Korea Selatan berjudul All of Us Are Dead. Otoke jineseyo kalian, semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Video ini adalah episode terakhir, di mana di episode ini kita akan melihat dan mengetahui siapa sajakah yang selamat dari serangan jombai-jombai di sekolah SMA Hyosan. Dan kita juga akan mengetahui apakah pasukan darurat militer bisa mengatasi wabah virus jombai ini atau tidak. Bisakah Chongsan dan teman-teman semuanya selamat? Dan bisakah kawan-kawan pencet like dan subscribe-nya dulu sebelum film ini tamat? Kalau udah, yuk langsung kita berangkat. Melanjutkan yang kemarin, terlihat Unju sangat senang dengan kedatangan ayahnya. Lalu tanpa berlama-lama, Pak Tio segera mengajak mereka semua untuk pergi melarikan diri dari tempat itu. Karena sepertinya jombai-jombai di sekitar mulai berdatangan ke sana. Pak Tio bersama murid-murid berlarian hingga mereka sampai dan memasuki lapangan tenis. Ketika jombai-jombai berhasil mengejar mereka, Pak Tio segera mengunci pintu lapangan tenis itu. Namun di seberang sana di pintu kedua, terdapat juga segerombolan jombai yang sudah menanti. Masalah lain pun datang saat para jombai-jombai di pintu pertama berhasil menerobos masuk. Para lelaki berusaha menahan jombai-jombai tersebut. Lalu Pak Tio memiliki rencana lain. Ia mengeluarkan sebuah flare dalam tasnya dan menyalakannya. Terlihat jombai-jombai cukup tertarik dengan nyala flare itu. Pak Tio kemudian melemparnya ke tempat lain, membuat jombai-jombai di sana terpancing untuk mendekati flare, termasuk jombai-jombai yang berada di pintu kedua. Sehingga Chongsan dan teman-teman sekarang bisa dengan aman keluar dari lapangan tenis itu. Saat semuanya berhasil keluar dari lapangan tenis, Pak Tio tidak ikut dan malah mengunci dirinya di dalam. Rupanya tangan Pak Tio sudah tergigit jombai dan ia ingin mengorbankan dirinya agar Unju dan teman-temannya selamat. Unju tampak tidak rela, namun tidak ada pilihan lain. Chongsan dan Suhyok segera membawa Unju pergi, meninggalkan Pak Tio yang sekarang sedang dimukbang oleh jombai-jombai laknat. Guinam terlihat memasuki gedung pelatihan memanah dan di sana ada Cecep yang sedang berlindung. Guinam langsung menanyakan keberadaan Chongsan kepada Cecep. Namun di situ Cecep berkata tidak tahu dan si Guinam yang kesal langsung menggigit si Cecep. Cecep ternyata memang tidak tahu dan tidak kenal dengan yang namanya Chongsan. Tapi ia sempat bersama kelas 11 dan terpisah tadi saat di auditorium. Ketika Guinam lengah, Cecep menusukkan anak panah ke leher Guinam, tetapi Guinam sama sekali tidak merasakan apa-apa. Cecep masih berusaha, ia mengambil busur panahnya lalu memanah Guinam, namun tidak kena. Dan tak lama kemudian Cecep pun kejang-kejang, sepertinya gejala-gejala hendak berubah. Sementara itu, rombongan Chongsan masih berlari menghindari kejaran Jarorombai hingga mereka sampai di sebuah proyek bangunan. Tinggal melewati itu mereka pun bisa keluar dari halaman sekolah dan mendaki gunung. Namun tidaklah semudah itu Perguso. Seperti halnya Pak Tio, mereka juga dihadang oleh jombai-jombai pekerja di sana. Maju kena, mundur kena. Chongsan dan teman-teman pun memutuskan untuk lari naik ke lantai atas. Kemudian bersembunyi di bagian luar bangunan melalui lawang jendela. Dan lagi-lagi mereka terjebak ya guys ya. Di situ terlihat Unju sangat terpukul karena ayahnya kini sudah tiada. Dan sekarang giliran Chongsan yang berusaha menenangkan Unju. Dipikir-pikir enak juga ya punya sahabat cewek. Saya juga jadi pengen sahabat cewek. Sementara Namra saat ini tampak kondisinya yang tidak baik. Namra merasakan dirinya sangat ingin sekali memakan Suhyok. Tetapi gadis itu berusaha menahan hasratnya dengan menggigit tangannya sendiri. Oh, sekarang saya paham kenapa Namra tubuhnya melemah. Itu karena Namra membutuhkan daging manusia. Sedangkan kalau si Guinam dia tetap kuat karena memangsa si Nayeon.
Suhyok yang menyadari itu langsung menenangkan Namra. Bahkan ia berbisik pada Namra bahwa Namra boleh menggigitnya, tidak perlu menahannya. Suhyok bucin ya guys ya. Kembali pada Guinam, saat ini dia memasuki gedung auditorium dan lagi-lagi Guinam ketinggalan. Rombongan Chongsan tentu saja sudah tidak ada di sana. Namun Guinam tidak menyerah. Ia berusaha melacak jejaknya Chongsan dan sepertinya Guinam mengetahui jika rombongan Chongsan saat ini sedang berada di proyek pembangunan. Ia langsung bergegas ke sana. Komandan Michael rupanya sudah selesai menyiapkan semuanya. Pasukan miliknya kini sedang menerjunkan ratusan drone yang mereka terbangkan ke kota Hyosan. Drone-drone itu mereka gunakan untuk mengumpulkan makhluk-makhluk Jombai di beberapa tempat yang akan mereka jadikan titik pengeboman. Dan salah satunya adalah lapangan sekolah SMA Hyosan. Namra sebagai super Jomba yang memiliki pendengaran yang sangat seket dapat mendengar suara himbauan di helikopter yang memberitahukan tentang operasi pengeboman kota Hyosan. Ia langsung memberitahukan hal itu kepada teman-temannya dan mereka tentu saja langsung panik. Bagaimana ini sedangkan mereka masih terjebak di sana? Dan tidak sampai di situ kesialan mereka. Tiba-tiba saja Guina muncul di hadapan mereka. Tentu saja masih dalam upayanya untuk balas dendam kepada Chongsan. Di sana, Chongsan dengan gercep langsung memukul Guinam tapi tidak kena. Chongsan pun kembali tertangkap oleh Guinam. Namun kali ini tak ada yang bisa menolongnya. Bahkan Suhyok dengan begitu mudah dijatuhkan oleh Guinam. Yang lainnya segera menolong Suhyok. Kini tidak ada lagi yang menghalangi Guinam untuk menyakiti Chongsan. Dan ketika Chongsan memberikan perlawanan, Guinam tanpa ragu menerkam tangan Chongsan sampai pemuda itu berteriak kesakitan. Guinam belum puas dan masih berniat menyakiti Chongsan. Namun suara dengingan frekuensi pada drone-drone militer menghentikannya. Guinam tampak kesakitan, begitu juga Namra. Ya, bunyi frekuensi itu adalah rencana militer untuk membuat makhluk-makhluk Jombai berkumpul di sekitar drone. Tapi yang terjadi pada Jombai-Jombai super seperti Namra, Guinam, dan Enji, mereka menjadi kesakitan. Beneran kayak Venom. Chongsan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Guinam sampai pemuda jahat itu kembali jatuh dari ketinggian. Jatuh lagi. Chongsan sadar dirinya akan menjadi Jombai setelah digigit oleh Guinam. Maka dari itu Chongsan memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Unju dan teman-temannya. Namun sebelum itu Chongsan memberikan name tag miliknya kepada Unju dan meminta Unju untuk menyimpannya baik-baik. Begitupun dirinya yang akan menyimpan name tag Unju baik-baik. Ya, kita tahulah ya, tradisi murid sekolah kalau pacaran suka tukeran name tag. Setelah itu, Chongsan mencium Unju dan memeluk Unju dengan penuh kesedihan. Chongsan lalu dengan berani ia kembali masuk ke dalam bangunan itu. Kemudian berteriak sekeras-kerasnya memancing semua Jombai-Jombai yang berada di sana untuk mengikutinya naik ke lantai atas melewati tangga. Setelah keadaan di dalam bangunan aman, Suhyok segera menyuruh teman-temannya untuk bergegas karena mereka tidak punya banyak waktu sampai bom diluncurkan ke sana. Dan syukurnya dalam perjalanan tak ada satupun Jomba yang menghadang mereka.
hingga mereka semua berhasil keluar dari bangunan itu melalui pintu belakang yang langsung menuju ke gunung. Sementara itu, Guinam tampak sangat kesakitan karena ia terjatuh tepat di atas baja yang mencuat. Meskipun sangat sakit, Guinam tetap bangkit. Pemuda jahat itu bisa mencium bau rombongan Suhyok yang baru saja pergi, tapi Guinam lebih memilih Chongsan. Karena ya sedari awal tujuan Guinam cuma ingin balas dendam sama Chongsan. Sementara Chongsan sendiri saat ini sudah sampai di atap bangunan sambil menuntun banyak sekali jarombai. Ia sempat kebingungan harus bagaimana, tetapi kemudian Chongsan mendapatkan ide. Ia melompati sebuah lubang yang merupakan proyek lip dan memancing jombai-jombai dari seberang sana. Singkatnya, semua jombai sudah habis terjatuh dan Chongsan terlihat sangat kelelahan. Tapi belum saja Chongsan menarik napas, ia pun didatangi lagi oleh si Guinam. Kali ini Chongsan skakmat. Tetapi bukan Chongsan namanya kalau dia menyerah dengan mudah. Meskipun sudah tahu akan kalah, Chongsan tetap memberikan perlawanan. Dan ia pun sempat memberikan beberapa serangan yang cukup mematikan kepada Guinam. Tetapi Guinam tentu lebih kuat. Chongsan pun akhirnya terdesak. Dan dengan penuh rasa dendam, Guinam menusukkan jarinya ke bola mata Chongsan. Membuat Chongsan saat itu benar-benar menjerit kesakitan. Kali ini Guinam berhasil membalaskan dendamnya. Ia pun melepaskan Chongsan dan sedikit bermain-main dengan menyuruh Chongsan untuk berlari. Di sisi lain, Suhyok, Unju, dan everybody telah sampai di pintu pagar dan mereka semua berhasil keluar dari halaman sekolah tanpa diikuti satu jombai pun. Di sana, Unju terlihat sangat tidak rela kehilangan Chongsan, juga ayahnya. Sementara di saat yang sama, Komandan Michael akhirnya memberikan komando untuk meluncurkan bom. Dan tidak butuh waktu lama, satu persatu bom diluncurkan dan dijatuhkan di beberapa tempat. Yang di sana sudah dikumpulkan ribuan jarorombai menggunakan drone. Salah satu bom juga sedang meluncur ke sekolah SMA Hyosan, di mana di lapangannya telah terkumpul banyak sekali jarorombai hingga seperti gerombolan semut di sana. Kita juga bisa melihat terdapat Jombai Gyeongsu, Jombai Bu Ani, Jombai Nayeon, Jombai Jimin, Jombai Jungyeon, Jombai Cecep, dan Jombai Pak Tio. Lalu ketika bom meledak dengan sangat dahsyat, Chongsan memeluk Guinam dan berlindung di belakang tubuh Guinam sambil membawanya terjatuh ke lubang lift. Dan entah bagaimana nasib mereka selanjutnya. Hempasan ledakan yang dahsyat juga terasa sampai pada Unju dan teman-teman. Mereka semua berlindung dengan tiarap dan hampir saja Arin tertingang besi tajam jika Wujin tidak menolongnya. Ngeri weh. Lalu di markas darurat militer, Komandan Michael menyerahkan sepenuhnya komando kepada salah satu bawahannya. Karena setelah operasi pengeboman, mereka nantinya juga harus melakukan operasi sapu bersih jombai-jombai yang tersisa. Dan Komandan Michael untuk sekarang ingin beristirahat. Sebelum itu, dirinya mengunjungi Bu Sundoko untuk memberitahukan operasi pengeboman kota Hyosan yang telah berhasil dilakukan. Di sana Bu Sundoko tampak sangat marah pada si komandan karena Komandan Michael telah membunuh ribuan orang yang mungkin saja masih selamat.
Tapi Komandan Michael hanya meminta Bu Sundoko untuk berbicara pada para penduduk Hyosan yang tersisa dan meminta Bu Sundoko untuk menyampaikan permintaan maaf darinya. Setelah itu, Komandan Michael pergi. Terlihat Pak Gary yang mendengar hal itu merasakan kesedihan. Beberapa saat kemudian, di ruangan kantornya, tampak Komandan Michael sudah mengenakan seragam lengkap miliknya. Dan pria itu menyampaikan permintaan maaf melalui video. Si komandan juga menceritakan bahwa ia melihat video Pak Byung-chan yang hendak membakar anak dan istrinya yang sudah menjadi Jombay. Akan tetapi Pak Byung-chan pada akhirnya tidak bisa melakukan itu. Komandan Michael mengerti karena Pak Byung-chan adalah seorang ayah dan suami. Namun dirinya adalah seorang prajurit. Ia harus berani mengambil keputusan yang sulit itu demi menyelamatkan nyawa lebih banyak orang. Setelah selesai, Komandan Michael lalu menghubungi istrinya di rumah. Dan ia sempat berbincang-bincang banyak dengan istrinya itu. Tampaknya Komandan Michael sangat mencintai istrinya. Namun setelah menutup telepon, tanpa diduga Komandan Michael mengambil pistol miliknya, lalu mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Dan pria itu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup untuk menanggung rasa bersalahnya. Singkat cerita, hari pun kembali terang. Terlihat Unju dan teman-teman semuanya selamat sentosa, tidak ada yang meninggoy. Cuman si Desu saja yang kakinya terluka dan harus dibopong Wujin dan Suhyok. Mereka mendaki gunung dengan tujuan untuk sampai di kota Yangdong. Namun sepertinya mereka malah tersesat dan tidak tahu jalan. Tetapi untungnya mereka melihat tali pita yang diikatkan di pohon. Mereka langsung tahu bahwa itu merupakan tanda yang dibuat oleh seseorang. Ya benar, Pak Tio. Unju dan teman-teman lalu bergegas mengikuti petunjuk tersebut. Dan secara tidak sengaja Unju menemukan senter kecil milik ayahnya tergeletak di dekat pohon. Menemukan itu Unju terlihat kembali sedih teringat ayahnya. Sementara di saat yang sama, pasukan darurat militer diterjunkan ke kota Hyosan dalam misi membersihkan Jombay-Jombay yang tersisa di area kota tersebut. Di sisi lain, sekelompok orang berjas tampak mengunjungi rumahnya Pak Byung-chan. Sepertinya sih orang-orang ini dari pemerintah. Mereka menemukan dua Jombay yaitu anak dan istrinya Pak Byung-chan. Namun sang pemimpin kelompok itu memerintahkan anak buahnya untuk membawa kedua Jombay itu tanpa membunuhnya. Singkat cerita, rombongan Unju telah turun dari gunung tapi tidak ke kota Yangdong karena mereka mengikuti tali pita dari Pak Tio. Masih di kota Hyosan, untungnya sih tidak ada Jombay-Jombay di sekitar tempat itu. Mungkin karena sudah mati semua. Tapi Namra menyadari sesuatu. Dengan indranya yang sangat tajam, ia bisa merasakan kehadiran Jombay-Jombay di dekat mereka. 둘, 셋. 많아? 많이 오는 거야? Namra pun langsung menyuruh teman-temannya untuk berlari. Akan tetapi dengan kondisi Desu yang terluka, sangat sulit bagi mereka untuk lari. Namun daripada meninggalkan Desu, Suhyok, Unju dan yang lainnya lebih memilih untuk bertarung bersama menghadapi Jombay-Jombay. Semua orang mengambil senjata seadanya yang ada di sana. Dan tak lama kemudian sekelompok Jombay pun datang menyerang mereka. Benar-benar seperti tawuran antara kelompok Unju dan kelompok Jombay. Semua orang termasuk Desu sekalipun ikut bertarung meskipun keadaan kakinya terluka. Dan melawan Jombay-Jombay di film ini tidaklah mudah. Mereka semua harus berjuang bersusah payah untuk membunuh satu persatu Jombay-Jombay itu. Bisa dilihat Namra lah yang paling mendominasi mengalahkan Jombay-Jombay karena gadis itu punya kekuatan super Jombay. Ketika satu persatu para Jarombay telah dilumpuhkan, ada satu Jombay yang tersisa langsung menyerang Arin. Namun Wujin di sana dengan gercep melindungi kakaknya sehingga malah dirinya yang tergigit Jombay itu.
Daesu dan Mijin tentu saja langsung menarik si Jombai dan langsung membunuhnya. Akan tetapi sudah terlambat. Wujin sudah terlanjur digigit. Di detik-detik terakhirnya, Wujin meminta Arin sang kakak untuk tetap berjuang dan jangan pernah berhenti memanah. Meskipun Arin gagal saat ini, tapi Wujin yakin kakaknya bisa berhasil dan masuk tim nasional suatu saat nanti. Arin pun berjanji pada adiknya itu dan tak lama kemudian Wujin pun berubah menjadi Jombai. Semua orang tampak sangat sedih dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk membunuh Jombai Wujin. Tapi untungnya ada Namra yang melakukannya. Namra meminta teman-temannya untuk segera bergegas karena ia merasakan Jombai-Jombai lainnya terus berdatangan. Di situ Arin yang sangat terpukul atas kematian adiknya berniat untuk melawan Jombai-Jombai namun dihentikan oleh Namra. Lalu mereka pun pergi dengan perasaan sedih meninggalkan mayatnya Wujin. Aduh, kenapa satu persatu dari mereka gugur terus? Namra yang berada paling belakang kembali merasakan hasrat ingin memakan manusia. Dirinya benar-benar lapar. Namun Namra mati-matian menahan hasrat laknat itu. 죽여버려. 배고프잖아. Karena tidak sanggup lagi, Namra pun memisahkan diri dan mencoba untuk menyadarkan dirinya sendiri dengan menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok. Di saat yang sama, Suhyok menyadari jika Namra tidak ada. Ia pun izin pergi untuk mencari Namra. Lalu Unju juga ikut bersama Suhyok. Mereka berdua pun mencari-cari Namra dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Namra sedang menyantap mayat dengan lahap. Menyadari kehadiran Unju dan Suhyok, Namra meminta mereka berdua untuk pergi. Namun Unju dan Suhyok tetap di sana mengajak Namra untuk pergi bersama. Alhasil, Namra yang sudah tidak kuat menahan nafsunya, tiba-tiba saja berlari dan menyerang Unju. Di sana Suhyok berusaha menghentikan Namra. Namun Suhyok tidak bisa. Saat ia akan memukul Namra, ia tidak mampu melakukannya. Tapi untungnya di situ Namra berhasil menahan dirinya lagi, meskipun terlihat benar-benar sulit. Ya, ibaratnya seperti seekor harimau yang berusaha untuk tidak memakan seekor rusa yang sudah berada dalam genggamannya. Namra pun melepaskan Unju dan pergi meninggalkan mereka berdua. Suhyok buru-buru memeriksa keadaan Unju dan ia sangat lega Unju baik-baik saja. Tapi ketika menoleh, Namra sudah tidak ada di sana. Masih belum kapok, mereka berdua kembali mencari-cari Namra. Namun kali ini Unju dan Suhyok kehilangan jejak gadis itu. Dan Namra pun terus berlari pergi sembari menangis. Singkat cerita, Unju, Suhyok, Daesu, Seulgi, Arin, dan Mijin telah sampai di perbatasan kota, di mana di sana sudah ada pasukan militer yang berjaga. Beberapa dari mereka pun langsung turun untuk memeriksa Unju dan teman-teman. Singkatnya, saat ini para murid-murid itu sudah sampai di kamp pengungsian dan mereka pun diwawancarai. Setelah sebelumnya diberikan pengobatan, juga makan dan minum tentunya. Saat sedang diwawancara, Unju menolak untuk mengatakan apapun karena mungkin sakit hati waktu itu mereka malah dibuang gak diselamatin. Beberapa saat kemudian terlihat Unju sedang berbicara dengan Usin, rekannya Pak Tio. Usin terlihat sangat sedih ketika mendengar Pak Tio sudah meninggoy. Lalu diceritakan 4 bulan sudah berlalu. Namun penduduk Kyosan masih tetap berada di kamp pengungsian. Mereka semua masih tetap harus dikarantina karena wabah virus Jonas masih belum bisa dibilang berakhir. Para ilmuwan pemerintah masih belum bisa mengenali dan mempelajari virus berbahaya ini. Jadi mereka menolak untuk membebaskan penduduk Kyosan. Dan rupanya ada guys, si YouTuber Kosim ikut dikarantina di sana juga. Di suatu hari, Unju menemui Suhyok dan menceritakan bahwa dirinya semalam diam-diam pergi mendaki. Dan ia sempat melihat cahaya di atap gedung sekolah SMA Hyosan. Unju berkata kemungkinan itu adalah Namra yang merindukan mereka. Unju berencana untuk pergi ke sekolah malam ini dan ia mengajak Suhyok. Suhyok pun juga mau. Lalu malam harinya, ternyata tidak hanya Suhyok, semuanya ingin ikut.
Ada Desu, Arin, Mijin, dan Selgi. Lengkap pokoknya. Mereka pun secara diam-diam berangkat menuju sekolah melewati jalan gunung. Ketika sampai dan memasuki wilayah sekolah, sepertinya sudah sangat aman di sana karena para jarombai sudah disapu bersih oleh para tentara. Namun tetap saja kesannya tempat itu creepy dan menyeramkan. Hingga mereka semua pun sampai di atap sekolah, di mana di sana ternyata memang ada api unggun dan entah siapa yang menyalakannya. Ketika mereka mencoba untuk menerka-nerka siapakah pelakunya, tiba-tiba Namra muncul menyapa mereka sambil tersenyum. Unju, Suhyok, dan yang lainnya pun tampak senang melihat Namra kembali setelah sekian lama. Namra mengakui bahwa dirinya merindukan mereka semua, namun Namra tidak bisa ikut dengan mereka. Ia sadar bahwa dirinya adalah setengah manusia dan setengah zombie, tidak bisa bersama dengan manusia seperti mereka. Namra juga mengatakan jika dirinya di sini bersama dengan beberapa orang yang sama seperti dirinya. Gadis itu meminta pada Unju dan yang lainnya agar mereka tetap berteman meskipun tidak bersama. Unju, Suhyok, dan yang lainnya tentu saja mengiyakan permintaan Namra itu. Lalu tiba-tiba Namra berkata mereka sudah kembali. Dan Namra pun pergi, tapi dengan cara melompat dari atap gedung. Wow, jadi beneran kayak kekuatan super nih. Apakah Namra akan membentuk tim superhero seperti Avenger atau X-Men? Entahlah, karena series All of Us Are Dead Season 1 selesai. Dengan ending yang seperti ini, saya yakin sih bakalan ada season keduanya. Kira-kira konfliknya seperti apa ya nanti kalau ada season 2-nya? Apakah para militer akan melawan jombai-jombai super? By the way, meskipun diadaptasi dari webtoon, tapi jalan ceritanya tidak 100% sama ternyata. Oke, penilaian kami untuk series ini adalah 7,5/10. Dari kalian berapa? Komen ya. Dan perjalanan kita di All of Us Are Dead telah selesai. Sampai jumpa lagi di alur cerita series lainnya. Bye-bye.